Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, tentu kita pertemuan yang lalu kita sudah melakukan pembelajaran tentang materi membaca dan memahami ya, Al-Hujurat ayat 13. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita dengan menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Saya dulu akan memberikan pertanyaan terkait dengan pelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari. Mengapa Allah menciptakan beragam perbedaan? Baik, tepuk tangan. Saya minta dulu kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Kemudian setelah berdoa sebentar dilanjutkan dengan membaca salah satu surah pendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Silakan ketua kelas, saya minta ketua kelas. Ya. Kenapa kita selalu berdoa sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar? Supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Bagaimana ketua kelas? Ada temannya yang tidak hadir? Ada semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk materi, saya akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Kedua, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Kita akan masuk ke materi inti kita pada hari ini.
Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Hujurat 13. Arti daripada surah Al-Hujurat adalah, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, selanjutnya saya akan bagi kelompok. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4. Lembar kerja ini akan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Apa isi daripada surah Al-Hujurat ayat 13? Kemudian kedua, apa pesan moral surah Al-Hujurat? Ketiga, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Betul, tepuk tangan buat kelompok 2. Karena proyektor kita bermasalah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana menulis surah Al-Hujurat ini yang betul, yang benar, dengan benar. Saya contohkan cara menulis yang benar, ya. Pertama, kita akan menulis dari sebelah kanan ke kiri. Perhatikan tanda-tanda baca, panjang pendeknya juga diperhatikan. Ya, sudah paham cara penulisannya? Paham? Baik, sekarang kasih lihat dulu masing-masing bukunya. Di bukunya ditulis surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, siapa yang sudah selesai? Tugas selanjutnya adalah tugas kelompok. Jadi kelompoknya adalah tugas proyek membuat kaligrafi surah Al-Hujurat ayat 13. Saya mau lihat siapa yang paling tercepat
kaligrafinya, membuat posternya. Jangan lupa diperindah kaligrafinya atau posternya. Ya, kerjasama. Kelompoknya yang aktif bekerja sama. Silakan tampilkan di depan hasil karyanya. Bagaimana kelompok lain? Bagaimana? Apakah sudah betul? Apakah cantik atau indah? Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Silakan duduk. Kelompok 1, silakan diperlihatkan kepada teman-temannya bagaimana kelompok yang lain. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Setelah kita menampilkan semua hasil karyanya, maka kelompok yang tercepat adalah kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian yang paling bagus dan yang paling cantik daripada hasil karyanya adalah kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Apa kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini? Ya, berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ya betul, tepuk tangan kelompok 1. Setelah kita pelajari menulis surah Al-Hujurat ayat 13, maka kita semua sudah mampu menulis Al-Quran, ya. Kemudian kita sudah mampu memahami makna daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ketua kelas, silakan bantu temannya untuk berdoa. Pelajaran kita selanjutnya adalah bermain kartu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Yang belum bisa menulis Al-Quran secara lancar, saya kasih PR untuk belajar di rumahnya menulis huruf hijaiyah, Kemudian yang sudah lancar menulis Al-Quran, maka saya kasih tugas di rumahnya menulis surat-surat pendek yang diketahui. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, saya akan mengecek kehadirannya. Apakah ketua kelas temannya hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita di setiap mau mulai kegiatan pembelajaran selalu kita awali dengan berdoa agar supaya memberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita pelajari. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama itu peserta didik dapat menulis surah Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan tata cara penulisan huruf hijaiyah yang benar. Apa yang ketiga? Peserta didik meningkatkan kerjasama dan kemampuan analisis dalam mencocokkan potongan ayat dan menulisnya kembali dengan tepat. Mengapa penulisan huruf hijaiyah harus dilakukan dengan benar? Coba, siapa yang tahu? Menuliskan huruf hijaiyah Ya. dilakukan dengan benar karena menjaga keaslian Al-Quran, mencegah perubahan makna dan mencegah perubahan makna, memastikan bacaan yang benar, memastikan Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min unsa wa ja'alnakum lita'arafu. Apa artinya? Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sekarang saya akan memberikan lembar kerja. Ini dikerja sendiri-sendiri, bukan kerja kelompok. Setelah saya tadi bacakan surah, kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat, maka selanjutnya kalian diminta untuk menulis kembali surah Al-Hujurat ayat 13. Disalin kembali.
bagi kelompok. Kalau pertemuan yang lalu terdiri dari 3 kelompok, sekarang menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok 3 orang. Nah, diperhatikan dulu nak. Saya akan membagikan pada setiap kelompok kartu. Di dalam kartu ini terdapat 10 lembar ya. 10 lembar kartu. 5 kartu yang berisi dengan ayat 13 surah Al-Hujurat dan 5 kartu berisi potongan arti daripada surah Al-Hujurat. Ya, dipasangkan sesuai ayat dan artinya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang artinya itu ada double tape. Dibuka double tape-nya kemudian ditempelkan di bawah ayatnya dan sesuai dengan pasangannya. Kerjasama supaya bisa cepat selesai. Dan semuanya cari kartu supaya cepat selesai. Baik, sudah ada yang selesai. Kelompok 3, silakan dipresentasikan. Kelompok 3, yang lain dulu. Kelompok 3 dulu. Oke, potongan ayat pertama. Yang mana potongan ayat pertama? Potongan ayat pertama. Apa bacanya? Ya ayyuhan nasu. Artinya, pasangannya wahai manusia, betul. Kedua, inna khalaqna. Artinya betul. Betul, sudah. Ketiga, potongan ayat ketiga. Waja'alnakum, dan kami menjadikan, betul. Ya, betul. Kemudian yang keempat, inna akramakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia, sudah, betul. Dan potongan ayat kelima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar, sudah, betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Coba dulu. Yang lain dulu di tempatnya. Yang lain, kelompok lain silakan dulu di tempatnya. Kelompok lain, perhatikan, apakah sudah betul semua? Baik, sudah betul semua. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 2. Setelah kalian menampilkan, mempresentasikan daripada hasil kerja kelompoknya, maka sebelum saya menutup, kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apa kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulannya? Ia berasal dari satu asal dan diciptakan beragam saling mengenal. Ya, bahwa Allah menciptakan manusia dari satu keturunan, yaitu dari Adam dan Hawa. Kemudian Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling mencela, tetapi untuk saling menghargai. Kemudian yang manusia yang paling mulia di sisi Allah yaitu adalah
orang yang paling bertakwa. Sekarang silakan buka buku kalian masing-masing untuk merefleksikan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Pertanyaan refleksi yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Silakan ditulis di bukunya. Kemudian pertanyaan refleksi kedua, bagaimana kamu dapat meningkatkan kemampuan menulis huruf hijaiyah di masa depan? Baik, silakan dibaca yang sudah tulis. Sudah selesai? Oke, baca. Silakan baca. Refleksi diri kalian. Pertanyaan pertama tadi, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Dari kegiatan ini saya belajar betapa pentingnya menulis ayat Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Betul. Dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, semoga anak-anakku sekalian akan lebih memahami lagi daripada makna arti daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian setelah ini kalian sudah dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Sadaqallahul adzim. Kemudian saya ingatkan untuk selalu belajar menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya, agar makna dan artinya ketika kita menulis Al-Quran tidak berubah. Nah, untuk tugas selanjutnya, ya bagi anak-anakku yang belum lancar menulis Al-Quran dengan benar, saya kasih PR kerjakan di rumahnya untuk menulis huruf-huruf hijaiyah. Dan yang sudah mampu menulis Al-Quran, menulis surah Al-Hujurat ayat 13 tadi dengan lancar dan benar, saya kasih tugas di rumahnya untuk menulis ayat surah-surah pendek yang sudah dihafal. Baik. Dan akhirnya saya menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.